Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Baik, di video kali ini kita akan membahas statistika pada subbab ukuran penyebaran data. Langsung aja kita cek pembahasannya. Ukuran penyebaran data. Apa sih itu ukuran penyebaran data? Jadi, ukuran penyebaran data itu merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data, di mana tujuannya untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Kemudian, ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terdapat jangkauan. Yang kedua, kuartil. Yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data, di mana jangkauan ini didapatkan dari nilai tertinggi dan dikurangi dengan nilai terendah dari suatu data dengan rumus range atau R sama dengan X max dikurangi dengan X min. Contoh jangkauan pada data tunggal. Nilai ujian akhir matematika siswa kelas 6 adalah 65, 78, 80, 60, dan sampai seterusnya. Kemudian, hitunglah range atau jangkauan dari data tersebut. Maka langkah awal yang harus kita ketahui adalah mengetahui data tertinggi dan data terendah dari data tersebut. Pada data tersebut, X max-nya 95, X min-nya 59. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus jangkauan, di mana rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. 95 dikurangi 59, hasilnya 36. Maka jangkauan nilai ujian matematika ini adalah 36. Untuk contoh jangkauan data kelompok, berikut nilai 50 siswa kelas 9 pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk mencari jangkauan kita juga harus mengetahui data tertinggi dan data terendahnya. Untuk data kelompok ini kita harus mengetahui batas bawah dan batas atas kelas. Untuk batas bawahnya ini ada angka 20, 30, 40 sampai 80, dan batas atasnya yaitu 29, 39, 49 sampai 89. Kemudian setelah itu kita mencari tahu batas bawah kelas terendah dan kelas tertingginya. Kemudian setelah kita mengetahuinya, batas bawah kelas terendah dan tertinggi itu dikurangi dengan 0,5. Karena batas bawah kelas terendahnya 20, maka 20 dikurangi 0,5 hasilnya 19,5. Dan batas bawah kelas tertingginya 80 dikurangi 0,5 hasilnya 79,5. Kemudian kita langsung substitusi ke dalam rumus range, yaitu X max dikurang X min. Jadi 79,5 dikurangi 19,5 yaitu 60. Selanjutnya, kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ini terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, di mana kuartil 1 ini sebagai kuartil bawah, kuartil 2 sebagai median atau kuartil tengah, kuartil 3 sebagai kuartil atas. Dapat kita lihat pada gambar Q2 itu kuartil 2 sama juga dengan median. Kemudian dari beberapa data dibagi menjadi 4 data atau 4 bagian. Jadi di situ ada tertera 1/4 data. Contoh kuartil data tunggal yang memiliki banyak datanya ganjil. Langsung aja. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Bisa teman-teman lihat datanya telah tersedia. Kemudian langkah awalnya adalah mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar untuk mencari
kuartil dari data tersebut. Nah ini, setelah kita urutkan, kita juga harus mengetahui banyak data, kemudian data terendah dan data tertinggi pada data tersebut. Untuk mencari Q1, menggunakan rumus 1/4 dikali N plus 1 untuk mencari kuartil bawah. Nah, kita langsung aja kita lihat 1/4 dikali N plus 1. Kemudian kita substitusi di mana N-nya itu banyak data. 1/4 dikali 15 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, untuk itu belum sampai di situ aja, kita harus mengetahui data keempatnya ini apa. Nah, data keempatnya itu 50. Jadi Q1-nya yaitu 50. Untuk mencari Q2 sama halnya dengan mencari median atau nilai tengah. Untuk itu menggunakan rumus xn plus 1 dibagi 2, di mana x 15 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya x8. Nah, berarti mediannya itu atau Q2-nya yaitu 60. Dan untuk Q3 sama halnya dengan Q1, namun sedikit berbeda pada rumusnya, menggunakan rumus 3/4 dikali N plus 1. Langsung aja disubstitusi ke dalamnya. 3/4 dikali 15 plus 1 hasilnya 12. Berarti letak dari Q3 ini terdapat pada data ke-12, yaitu 80. Seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang contoh kuartil data tunggal pada banyak data genap. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Datanya telah tersedia, kemudian langkah awalnya yaitu mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Kemudian setelah kita urutkan, kita dapat membagi data tersebut menjadi 2 bagian. Jadi karena ada 8 data, maka kita bagi 2 menjadi bagian yang satu ada 4 data, bagian yang kedua ada sebanyak 4 data juga. Kemudian untuk mencari median dengan cara data keempat ditambah dengan data kelima dibagi 2. Hasilnya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Untuk mencari kuartil 3 dapat dilakukan dengan membagi kedua pada bagian yang pertama. Nah, data kedua dan data ketiga dijumlahkan kemudian dibagi 2, hasilnya 10,5. Sama halnya dengan kuartil 3 seperti kuartil 1, di mana data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2, hasilnya 13,5. Untuk contoh kuartil data kelompok sedikit berbeda dengan contoh kuartil pada data tunggal. Tentukan Q1, Q2, Q3 pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat kelas, di mana kelasnya ini memiliki batas bawah dan batas atas. Untuk 50, 55, 60 sampai 75 adalah batas bawah, 54, 59 sampai 79 adalah batas atas kelas. Kemudian kelas ini memiliki panjang kelas atau jarak. Dapat kita hitung 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5, maka panjang kelasnya yaitu 5. Setelah itu kita juga akan mencari frekuensi kumulatif untuk mencari dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif ini, untuk kelas pertama masih sama dengan frekuensinya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif pada kelas 2, kita mencari dengan cara frekuensi kumulatif kelas 1 dijumlahkan dengan frekuensi kelas 2. 4 ditambah 6, 10. Sampai seterusnya 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 7, 27. 27 tambah 8, 35. 35 ditambah 5, 40. Kemudian
Setelah itu kita akan mencari letak dari Q1 terlebih dahulu. Kemudian kita cari letak Q1 menggunakan rumus 1/4 dikali N, di mana N ini banyak datanya 40, kemudian dikalikan 1/4 dikali 40, hasilnya 10. Kemudian 10 ini, letak Q ini termasuk ke dalam frekuensi kumulatif kelas berapa? Nah, untuk kelas 1 hanya 4 frekuensi kumulatifnya, berarti tidak memasuki pada kelas pertama. Kemudian terdapat di kelas kedua. Setelah itu kita substitusi ke rumus Q1, di mana rumus dari Q1 ini TB Q1 ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1 dikali P. Nah, untuk mengetahui TB Q1 ini kita lihat dari kelas kedua yang telah ditandai tadi, kemudian batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5, kemudian ditambah dengan 1/4 N, di mana kita telah mencari 1/4 N yaitu 40, dikurangi dengan frekuensi kumulatif Q1, di mana frekuensi Q1 nya itu 4 dan frekuensi Q1 nya itu adalah dari kelas ke-3 atau di bawah dari frekuensi yang telah ditandai terlebih dahulu, yaitu 10. Kemudian P-nya yaitu panjang kelasnya tadi 50 sampai 54 memiliki panjang kelas sebanyak 5. Kemudian kita substitusi menghasilkan 5,4,5 ditambah 10 dikurang 4 per 10 dikali 5. Maka hasilnya 54,5 ditambah 6 per 10 dikali dengan 5. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil 54,5 ditambah 3 hasilnya 57,5. Itu untuk kuartil 1. Selanjutnya kuartil 2. Masih sama dengan hal yang tadi, kita mencari letak dari Q2 terlebih dahulu, di mana menggunakan rumus 2/4 dikali N, N-nya 40, disubstitusi hasilnya 20. Kemudian setelah itu kita lihat 20 ini memasuki kelas keberapa. Untuk kelas pertama tidak memenuhi, kelas kedua pun juga belum memenuhi, dan akhirnya dia memasuki pada kelas ketiga. Kemudian kita substitusi kembali dengan rumus TB Q2 ditambah 2/4 N dikurangi FK Q2 per F Q2 dikali P panjang kelas. Setelah itu, karena TB Q2 nya itu batas bawahnya 60, maka 60 dikurangi 0,5, hasilnya 59,5. Untuk 2/4 dikali N yang telah kita hitung mendapatkan nilai 20, maka kita substitusi 20, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif Q2 nya 10, frekuensi Q2 nya itu 7 dikali panjangnya itu 5, maka hasilnya akan seperti pada yang digambar. Hasil Q2 nya itu 66,64. Kuartil 3 sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kuartil 3 ini kita lihat pada tabel tersebut, namun berbeda dengan rumus pada letaknya 3/4 dikali N. Nah, 3/4 dikali N dikali 40 hasilnya menjadi 30. Kemudian kita lihat lagi 30 ini memasuki di kelas berapa? Kelas pertama tidak termasuk, kelas kedua tidak termasuk, maka di kelas ke-3. Setelah itu kita substitusi ke dalam rumusnya TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif Q3 per frekuensi kumulatif kuartil 3 dikali P. Kita substitusi karena batas bawah kelasnya 60 sama dengan kuartil 2 yang tadi, maka 59,5. Kemudian disubstitusi seperti sebelumnya,
3/4-nya itu 30, terus kemudian frekuensi Q3-nya 10, frekuensinya 7 dikali 5, maka akan menghasilkan 73,78. Seperti itu. Selanjutnya jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Jadi jangkauan interkuartil itu merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah atau kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Nah, ini menggunakan rumus Q3 dikurangi dengan Q1. Selanjutnya contoh dari jangkauan interkuartil. Jadi berikut data panjang lemari warga RT 4. Nah, datanya sudah tersedia, kemudian kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga data terbesar. Setelah kita urutkan, kita juga harus mengetahui banyak data terkecil dan data terbesar dari data yang telah tersedia. Kemudian kita harus mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk mengetahui jangkauan interkuartil ini, karena kan rumusnya itu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Sama halnya dengan rumus yang sebelumnya, Q1 1/4 dikali N plus 1. Hasilnya akan mendapatkan 3, maka data ketiga dari data tersebut adalah 230. Kemudian Q2 datanya itu sebanyak 11, maka akan menghasilkan X6 yang hasilnya 245. Data ke-6 itu 245. Untuk Q3 menggunakan rumus dengan sama 3/4 dikali N plus 1. Nah, kemudian disubstitusi menghasilkan 9, maka data ke-9 dari data tersebut adalah 250. Setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai Q1 dan Q3 pada rumus jangkauan interkuartil. Kemudian disubstitusi Q3-nya 250, Q1-nya itu 230. Kemudian kita kurangi 250 dikurang 230 itu hasilnya adalah 20. Seperti itu ya untuk mencari jangkauan interkuartil. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.